nilai project tuh dari skripnya gitu, dari ide ceritanya gitu. Jadi pas tahu ini tuh jujur agak dejavu sama pertama kali tahu soal jatuh cinta seperti film-film gitu. Ini pertama kalinya aku nonton film Tinggal Meninggal, dan menurut aku itu experience nonton yang seru banget. Kita mungkin di satu ruangan yang sama tapi punya feeling yang berbeda-beda. Iya, benar. Experience yang seru banget. Aku di sana jadi ini karakternya nggak tertarik ya Pak? Sorry. Karena dia nggak nanya-nanya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi amat. Santai, napas. Gue doain. Napas. Halo, Ko Ernest, Kak Halo. Mawar, Kak Mario. Sebelumnya kenalin, aku Avi dari K3 Film Space. Iya. Makasih banget udah Oke. kasih kesempatan aku. Oke. Aku mau mulai dari ide ceritanya sih, Ko. Iya. Sebenarnya aku nggak kaget sama Imaginary mau garap ide yang kayak gini. Tapi kalau dari Ko Ernest sendiri, mungkin boleh diceritain dulu filmnya nyeritain tentang apa. Oke. Jadi suatu hari Kristo bilang ke gua punya ide cerita tentang film seorang pemuda yang canggung, tidak populer di tempat kerjanya. Tiba-tiba ketika bapaknya meninggal, dia dapat perhatian, dan ketika perhatian itu hilang, dia jadi mikir siapa lagi yang harus meninggal. Sejak pertama kali denger itu gue udah langsung tergelitik gitu ya. Ini unik banget, premisnya fresh, dark tapi komedi. Dari situ gue minta Kristo untuk develop lebih jauh dari bukan hanya sekedar logline atau premis, tapi waktu itu coba dia bikin sinopsis panjang. Oke. Sinopsis panjang, dari situ kan plotnya kebaca ya. Pas udah baca sinopsis panjangnya, baru lanjut ke skenario. Setelah baca skenario, baru yakin, baru kita bikin ini mau dijadwalkan untuk diproduksi kapan gitu. Berarti idenya memang datang dari Kristonya justru? Betul, dari Kristo. Langsung ke Ko Ernest? Betul. Kenapa Ko Ernest bisa percaya gitu sama ide kayak gini yang datang dari Kristo nih? Pertama gue tahu dia kuliahnya memang film. Iya. Kedua gue tahu kemampuan dia, walaupun di luar konten kan dia sebenarnya udah pernah menyutradarai beberapa hal, ada pensi Netflix, ada beberapa yang dia udah pernah ngedirect gitu, dan gue lihat gitu ternyata oke juga nih untuk latihan, atau mungkin nggak fair kalau bilang project lain itu tempat latihan, tapi maksudnya kayak semacam mungkin batu loncatan ya menuju sebuah project dengan skala layar lebar gitu. Jadi udah lihat kayaknya nih anak bisa deh gitu. Kalau dari sisi Kristonya itu, kalau dari sisi ceritanya ya feeling sih ya, kadang-kadang ada beberapa cerita yang kayak mungkin karena gue dari sisi produser yang berangkatnya masuk ke film, pertama of course aktor dulu, tapi kan sebelum dia di produser dan sutradara penulis dulu nih. Jadi pasti sangat berat nilai project itu dari skripnya gitu, dari ide ceritanya gitu. Jadi pas tahu ini tuh pas agak dejavu, jujur agak dejavu sama pertama kali tahu soal jatuh cinta seperti film-film gitu. Kayak this is unique, this is mungkin berat gitu ya, tapi kok menggoda sekali untuk dikerjakan gitu. Ada sisi itunya gitu. Jadi gue merasa ada kemiripan feeling gitu ketika baca ini tuh, kayak mengingatkan gue sama ketika baca skripnya Yandi di JCDev gitu. Ini film ide ceritanya unik. Gue nggak yakin ini orang bisa mudah mencerna, tapi worth a try gitu. Soalnya aku sendiri jujur penasaran dari awal di-announce kalau Tinggal Meninggal ini di-direct sama Kristo gitu. Yang aku tahu kan Kristo memang biasanya aktor kan. Walaupun dia content creator juga atau dia pernah kuliah di film juga. Dan yang aku kepo adalah gimana dia memposisikan diri sebagai director buat ngedirect film ini, terutama ke para cast gitu. Mungkin ke Kak Mawar, karena Kak Mawar udah banyak main beberapa film dan didirect sama beberapa sutradara juga. Kalau dari Kak Mawar sendiri ada yang beda nggak sih didirect sama Kristo yang base-nya aktor ya? Yang dirasain Kak Mawar kayak gimana? Mungkin karena di sisi lain Kak Kristo juga aktor, jadi dia tahu cara terbaik buat nyampein gimana. Kalau misalkan ada sesuatu yang dia ngerasa kurang tepat gitu, dia tahu cara nyampein yang sesuai gitu sih. Dan dia detail banget, dia kayak selalu memastikan kita tahu apa yang dia pengen sampein lewat scene ini gitu. Jadi detail banget sih Kak Kristo ketika syuting. Kak Kristo memang ngebantu banget ya, baik untuk para aktor maupun kru juga gitu. Banget. Kalau di Kak Mario ini debutnya Kak Mario di film panjang. Aku juga kepo sih sebenarnya. Aku cukup sering nonton konten-kontennya Kak Mario dari Impersonate dan lain-lain. Kalau buat meranin karakter Danu nih, ini kan beda sama
Pak Ahok, Rafathar, Cipung yang Jauh, dipersonate sama jauh Kamario. banget, beda jauh banget kebetulan. Sebenarnya Danu dengan Pak Ahok tuh. itu yang oke po. Dua Justru. karakter yang tidak bisa disatukan. Karena kan Kamario bisa ngelihat siapa karakternya kalau itu kan, kalau impersonate. Tapi kalau buat Danu sendiri, gimana sih cara Kamario buat nyesuaiin sama karakternya Danu gitu? Ngobrol sama Kristo. Oh gitu? Karena Kristo itu orangnya seperti yang Mawar bilang tadi itu dia detail banget. Jadi dia tahu mau bikin filmnya seperti apa, sedetail dari awal sampai akhir. Dan karakternya, even backgroundnya tuh aku juga konsulnya sama Kristo gitu. Jadi kayak Danu tuh backgroundnya, kalau dari lu gimana, nanti gue kasih tau dari gue, menurut gue Danu tuh gimana backgroundnya gitu-gitu. Berarti emang banyaknya ngobrol sama Kristo justru. Dan Iya. dibantu atmosfer di proses syuting juga. Betul, dan ada pastinya latihan-latihan sendiri juga gitu-gitu. Tapi pas proses syuting gimana Kak? Rasanya biasanya cuma take konten pakai handphone sendiri. Iya. Akhirnya banyak. Hari pertama syuting deh, inget-inget lagi tuh gimana tuh? Hari pertama syuting inget banget lagi yang di rumah tuh. Hari pertama syuting tuh salah satu yang paling challenging. Karena hari pertama syuting itu adalah adegan di rumah dan Danunya tuh nggak banyak ngomong. Yang mana sih yang pertama di take? Yang kita bawa donat. Oh, yang donat, Oh, yang oke, di teras, iya, yang iya, di iya. teras. Yang paling pertama banget yang kita ngelihat rumah ke depan yang ini. Oh, itu pertama ya? Itu yang paling pertama. Oh, itu dulu. Yang dia Adriana bilang gue suka main bola. Iya. Itu. Oh iya. Tapi di hari yang sama itu kita bawa. Iya. Nah di situ kan Danu tuh nggak banyak omong. Karena jatuhnya Danu itu kan curiga dan Iya, nggak mau terlalu bersimpati, tapi harus Iya. supaya teman-temannya kan tetap Iya. merasa Danu nih baik juga loh gitu. Nah justru di situ tantangannya karena gue baru tahu ternyata menunjukkan Silent acting. Iya, silent acting Susah. gitu. Iya. Menunjukkan suatu situasi, menunjukkan sesuatu emosi hanya dengan ekspresi itu lebih susah dibanding berdialog menurut gue ya. Oke. Di film ini gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya gue nggak banyak dialog, aman lah. Ternyata malah. Pas lihat kok agak aneh ya. Coba deh nanti gue perbaikin lagi deh. Jadi makanya itu silent acting tuh susah ternyata. Aku suka sih sama komposisi case-nya di sini dari Omara sampai teman-teman kantornya gitu. Iya. Apalagi Kak Mawar sebagai Karin, aku sebenarnya kepo sama kedekatan mereka berdua nih tadinya. Oh, Aku dari sisi romance maksudnya? Iya, apa ada Oh, oke. sesuatu nih segala macam. Tapi buat adain empati sebagai karakter Karin ke Gema itu gimana sih Kak kalau dari Kak Mawar sendiri? Jadi untuk karakter Karin ini sendiri memang dia yang paling sensitif terhadap mental health, Iya. terhadap isu-isu sosial, terhadap teman-temannya. Jadi kalau misalkan ada yang sedih, dia kayaknya yang paling pertama tahu tuh malah Karin gitu. Dan dia selalu tahu cara yang tepat untuk kata-kata yang tepat yang dipakai untuk menyampaikan rasa empatinya itu. Gitu. Dan ketika ada orang yang nggak sesuai dengan apa yang dia pikir benar, dia akan langsung ngomong. Karena berkali-kali banyak diinterupsi karakter-karakter lain sama Iya. Karin gitu. Iya. Jadi kayak harusnya kamu nggak ngomong gini. Iya. Ini yang benar gitu. Jadi kayak benar-benar woke gitu ya. Sebenarnya ngebedain unsur komedi Tinggal Meninggal sama film-film imajinari yang sebelumnya itu apa sih kok? Kristo pengen achieve sesuatu yang kalau buat gue dari sisi sebelum filmmaker berangkatnya memang justru dari komedi dulu. Kristo tuh pengen achieve sesuatu yang memang kalau buat dari perspektif gue pribadi itu ada di tier tertingginya komedi, which is adalah situasi. Komedi itu buat gue ada 3 ketika lo masuk ke dalam film ini, teori gue bikin sendiri ya, maksudnya pengamatan gue lah. Yang paling mudah untuk di-create itu slapstick. Oke. Ketika lo keguyur, jatuh, kejentang, lebih gampang lucu. Yang kedua itu banter, tektokan. Tektokan. Nah, yang paling sulit itu situasi. Karena situasi itu harus dibangun dari scene-scene sebelumnya. Iya. Jadi ngebikin komedi situasi itu buat gua level tertinggi komedi di film itu situasi gitu. Nah, Kristo mau ngincer itu. So, komedi di Tinggal Meninggal akan sangat bukan mengandalkan tektokan pakai diksi lucu, bukan mengandalkan slapstick. Which is 2 itu juga bukan hal yang lebih rendah kastanya, gue juga pakai di agak lain misalnya, nggak apa-apa juga tergantung kebutuhan. Tapi Kristo pengen achieve ini situasi gitu, dan untuk bisa create ke arah sana memang dibutuhkan karakter-karakter yang membangun itu semua. Jadi nggak kelucuannya tuh nggak tiba-tiba lucu, Iya. di build gitu. Jadi itu challenging sih sebenarnya, komedinya di sini tuh challenging gitu. Makanya kalau diperhatiin separuh pertama sama separuh kedua tuh pasti ketawanya jauh lebih
banyak yang paruh kedua. Iya, betul. Karena banyak paruh pertama tuh kita banyak kayak ibarat rumah tuh kita banyak baru bikin fondasi gitu. Baru bikin fondasi yang mungkin nggak terlalu lucu, mungkin ada momen-momen yang dirasa agak temponya pelan gitu. Tapi itu sebenarnya fondasi kita untuk pay off dari tengah ke belakang gitu. Yang ngebuat Ko Ernest berani bikin film kayak gini, terus ngebangun sampai komedinya bentuknya seperti ini, itu kenapa sih kok aku pribadi ngelihat Ko Ernest tuh cukup idealis buat bikin film di Imaginary, termasuk sampai tinggal meninggal ini gitu. Sebenarnya gue bersyukur gue sama partner gue Dipa kita punya passion yang sama, dalam arti yang membuat kita sebuah project exciting itu adalah betapa unik dan bedanya, tapi itu it's one thing, tapi betapa kuatnya skenarionya itu yang penting. Jadi kenapa percaya sama mungkin tipe komedi situasi lebih susah untuk dibuild dan segala macam. Kenapa percaya? Karena setelah baca, rasa percaya gue terbangun dari kualitas skenario yang gue baca. Sebenarnya sesimpel itu aja gitu. Iya. Pas baca skrip, bagus lagi skripnya gitu. Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. Dari Tinggal Meninggal itu dari draft 1 tuh udah sangat nggak banyak perubahannya sampai yang jadi layer. Secara skrip ya. Iya. Secara skrip tuh yang panjang hanya perdebatan di ending. Draft satunya jauh lebih dark lah. Buat gue terlalu dark untuk sebuah film mainstream. Kecuali memang mau bikin film art buat festival ya. Kalau film mainstream, ending yang awal draft 1 terlalu dark. Tapi di luar itu tuh jalan cerita apa gitu tuh ya emang udah begitu dari awal. Paling penguatan karakter. Oh, fun fact, Adriana tuh tadinya cowok tuh. Oh ya? Iya, Adriana tadinya cowok. Terus kita ngerasa kayaknya nggak balance ya kebanyakan cowoknya di kantornya. Eric kita gender swap. Namanya tadinya, lupa namanya tadi adalah cowok. Adriano. Bukan Adriano. Ibnu. Ini jauh banget tuh. Gitu. Jadi ada karakter yang diubah gitu. Dan jadinya ya tadi dibilang komposisinya menarik gitu. Secara visual juga diverse gitu, beda-beda looknya gitu. Jadi ya itu semua udah di benaknya Christo sih dari awal. Ngelihat perkembangan karakter Gema dari awal sampai akhir, dia ngelihat ayahnya ngebohong, dia ngelihat ibunya begitu sampai dianya gitu. Peran pentingnya aku ngelihat banyak di kantor kejadiannya akhirnya. Karena dia punya lingkungan baru yang ngerangkul dia. Aku sendiri kepo sama Karin. Sebenarnya mungkin menurut Kamawar sendiri, seberapa penting karakter Karin gitu buat karakter develop dari seorang Gema yang dia penuh sama keinginan dia buat checklist semua wishlistnya dan ketakutan dia nggak punya siapa-siapa di hidupnya dia gitu. Seberapa penting sih karakternya Karin? Menurut aku semua karakter yang ada di kantor itu berperan penting banget lagi buat Gema. Secara nggak langsung kita semua mencoba untuk menghibur Gema di situ dan ngerangkul Gema gitu. Dan di sisi lain kita juga tahu kalau dia sering ngomong sendiri sebenarnya, tapi kita nggak pernah permasalahin itu karena menurut kita ya emang semua orang punya kebiasaannya masing-masing. Iya. Aku kalau memposisikan diri jadi teman kantor Gema mungkin banyak awkwardnya ya. Dia aneh banget, suka ngomong sendiri. Terus betah nggak Mas kira-kira? Kayaknya enggak sih, jujurnya. Terlalu banyak hal yang aneh dari Gema. Apalagi bentuk coping mekanismenya yang kadang aneh ya. Aku sebenarnya kepo dari sudut pandang kalian bertiga, kalau bentuk coping mechanism kalian tuh masing-masing kayak gimana sih? Kalau ngelihat karakter Gema terlalu konyol dan ekstrim gitu. Tapi kalau dari kalian bertiga sendiri iya, salah satu alasan kenapa aku pribadi merasa film ini menarik menggunakan komedi untuk membahas sebuah topik yang cukup serius, karena personally juga mengalami itu gitu. Komedi itu memang ya my coping mechanism gitu. Ketika dibully dari SD, SMP, tumbuh besar di era Orde Baru ketika itu kan, bullying tuh kayak makanan sehari-hari gitu. Dan akhirnya bisa berdamainya di panggung stand up komedi gitu. Ketika gue Cina, gue dipalak, terus segala macam dijadiin bahan ketawaan, akhirnya malah jadi berdamai gitu. Akhirnya malah jadi sakit hatinya malah pelan-pelan, oh ternyata bisa sembuh ya dengan komedi gitu. Dan dibahas lagi di film Ngenes, Cek Toko Sebelah, apa segala macam. Jadi oh ternyata menertawakan hal-hal yang menyedihkan itu bisa alleviate the pain gitu, meringankan atau bahkan menghilangkan sakit hati gitu. Jadi buat aku sih film ini komedi as a coping mechanism untuk Christo membahas yang pengalaman masa kecil dia yang sekeping dari diri Gema ada di dalam Christo, dan pengalamannya Christo bisa dibahas dan diangkat tapi tetap dengan cara yang komedi. Kalau Kamawar sendiri? Wah, mungkin aku juga ngerasa makin kesini tuh
coping mechanism aku juga menjadikan hal yang dulu itu sedih jadi sesuatu yang lucu lagi kalau dilihat-lihat sekarang, Kak. Misalnya. Wah. Jadi kayak lu udah lebih bisa bercanda sama apa yang dulu sebenarnya kayak misalkan dibahas-bahas berulang kali tuh nangis gitu. Tapi misalkan sekarang udah yang kayak oh iya dulu gini hahaha gitu udah bisa. Kematian kucingnya misalnya? Oh, itu nggak bisa sih. Oke. Itu kayaknya jangan dijadiin Itu komedi ya, sulit. terlalu menyedihkan ya. Itu nggak bisa ya. Ya, jangan Kalau- nanti kamu di cancel netizen kalau itu dijadikan komedi, jangan. Betul. Jangan. Kalau Kak Mario? Gue komedi juga sama kalau gue coping mechanism itu biasanya gue tuh kalau misalnya ada sesuatu hal yang membuat gue kayak bete atau trauma gitu, biasanya gue kayak agak mengalihkan tuh ngobrol terus gue. Oh. Kayak sama? banyak sama diri sendiri. Enggak. Gimana dong? Game itu. Enggak, jadi misalnya kita lagi ngobrol gitu, rame-rame gitu. Terus ada tiba-tiba gue ditanya satu hal yang membuat gue kayak ngerasa kayak aduh ini agak sensitif lagi. Gue tuh malah ngelempar balik, terus gue malah kayak agak ngebecandain dan gue malah ngebahas itu tuh kayak ngelempar ke dia lagi gitu. Contohnya misalnya pas orang tua lu cerai itu dari umur berapa sih gitu? Ya gue dari umur. Emang ada orang yang casually tiba-tiba nanya begitu ya? Orang lu cerai umur berapa gitu? Misalnya. Kayak kalau misalnya ada yang ngomongin gitu lah, kayak ngebahas Iya, satu iya. trauma gitu. Gue tuh kayak jadi banyak omong gitu, oh iya emang gini, cerai tuh gini tau, gini gitu tau. Lu pernah gak gini kayak gitu-gitu? Justru sekalian aja. Distract ya? Iya, gue lebih kan distract Dialihkan gitu ya? Iya, Oh betul. iya. Betul. Nah, dialihkannya tuh kadang-kadang malah lama-lama gue jadi kayak harus, ini dilucuin aja deh gitu. Biasanya gitu. Ujung-ujungnya kalian bertiga juga lari ke komedi lagi ya buat Iya. damai sama hal itu. Iya, bukan cuma kita sih, maksudnya berangkat dari stand up komedi, bahkan bukan cuma di Indonesia, memang panggung komedi itu isinya cerita-cerita pedih semua sebenarnya. Iya. Anak-anak stand up tuh ceritanya sedih-sedih, cuman udah dijadiin bahan komedi gitu. Termasuk, iya sih aku ngeliat di film ini kayak bentuk kita yang udah dewasa akhirnya kayak Gema mau ngobrol lagi sama dia pas masih kecil gitu. Nah ini yang aku kepo sebenarnya. Mungkin itu pesannya Christo di filmnya ya, kalau dia bisa ngobrol sama dia pas dia kecil gitu. Tapi kalau kalian bertiga, kalau bisa ngobrol sama diri kalian pas masih kecil, kalian tuh mau ngasih tahu apa sih, mau ngobrol tentang apa sih? Mungkin dari kalian dulu. Aduh, kalau bisa ngobrol ke gua versi kecil, mungkin gua akan bilang sabar-sabar dibully di sekolah, nanti suatu saat ini akan jadi rejeki. Gitu. Kenyataannya soalnya begitu kan. Iya, betul, jadi betul, buku, jadi film, Tour. jadi stand up, jadi tour, ya udah sabar-sabar ya nak, Betul. gitu. Akhirnya bisa damai juga. Damai juga gara-gara komedi. Kalau Kak Mawar? Wah, mungkin sedikit cerita. Aku tuh dari kecil pengen banget jadi penyanyi sih. Jadi kayak kalau misalkan aku bisa ngomong ke dia sekarang, jangan berhenti nyanyi-nyanyi depan TV. Depan TV tuh boleh tahu nggak programnya apa? Program musik apa aja kok. Misalkan kayak lagi dengerin DVD apa, kayak ada CD Westlife. Terus juga waktu itu ada girl band Belanda namanya Kadri. Itu aku suka banget sambil nari-nari gitu. Jadi kayak jangan berhenti bernari dan menari. Apaan bernari? Bernari. Bernari dan menyanyi. Bernyanyi. Bernari. Menyanyi dan bernari. Oke, kalau Kak Mario? Ini sekedar info aja, info yang dark. Nyokap gue tuh meninggal 2013. Oke. Nah, salah satu hal yang gue sesali adalah gue tuh nggak banyak foto sama nyokap. Oh Iya, jadi gue lebih ke Tapi pengen. iya juga ya, pikir-pikir kita tuh jarang tau foto sama nyokap. Iya kan, tuh. kayaknya kalau orang Kalau luar anak negeri cewek tuh- kayaknya lebih sering deh. Enggak juga ya. Iya, maksudnya relatif lebih sering. Misalnya lagi pergi gitu kan, kayak bini gue sih sering banget ya foto sama anak gue yang cewek, nggak tahu. Itu kayak karena udah tahun-tahun sekarang juga nggak sih? Kak? Mungkin juga sih, Banyak mungkin fotonya. juga sih generasi gue tuh jarang banget foto. Tapi kayak 2013 BB udah canggih dan bisa foto-foto Udah terus sih, ya? udah ya. Cuma gue lebih banyak tuh foto di momen-momen yang penting banget gitu. Oh iya. Jadi yang lebih sehari-hari enggak ya? Hari-hari yang akan sangat memorable lah gitu. Itu baru foto tuh. Sisanya tuh enggak tuh yang kayak kedekatan gue sama nyokap sehari-hari itu enggak. Gue sih pengen bilang lebih banyakin dokumentasi sih. Sama nyokap Gitu, ya? iya. Ini udah
banyak juga sih sebenarnya di podcast-podcastnya Kak Mario. Tapi aku kepo lagi Kak, gimana kakak sama ayah Kak Mario? Dulu dia aktor juga. Iya. Sampai akhirnya sekarang Kak Mario main film juga. Entah alasannya apa, aku kepo alasannya Kak Mario mau ikutan acting juga, ngikutin ayah Kak Mario. Itu sebenarnya apa sih gitu? Kenapa? Respon dia apa? Lu nggak pernah cerita? Iya. Respon dia support kah? Kalau ngajarin kah atau apa? gue nggak pernah cerita karena dia itu adalah salah satu orang paling tidak ekspresif yang pernah gue kenal. Lempeng. Gitu. Iya, even kakak gue mau nikah, ngasih tahu kabar ke dia, jadi kakak gue ngajak gue untuk ngajak bokap gue untuk makan bareng bertiga. Yuk, makannya sama papa. Kakak pengen ngasih tau papa nih kakak mau nikah gitu. Wah, ayo. Makan bareng, terus lagi makan, "Pah, kakak mau ngasih tahu. Kenapa? Kakak mau nikah." "Oh, kapan?" Cuma gitu doang. "Oh, kapan?" "Oh, nanti di sini." "Oh, persiapan udah semua?" "Udah." "Oh, ya semoga lancar." Kayak orang mau ngapain? Tapi memang gitu dari mau dulu. nonton bioskop ya? Iya, jadi memang kayak gitu dari dulu. Dan gue pas bilang, gue mau main film, dia cuma, "Oh, film apa?" Ada film komedi, PH-nya siapa? Imaginary. "Oh, bagus itu." "Iya." Masa bapak lu tau Imaginary sih? Tahu. Oh iya? Dia tahu. Gue bilang kok Ernest lagi. Ernest Prakarsa. Imaginary itu Ernest Prakarsa. "Oh iya, tahu. Dia sampai gitu. Iya, tahu. Udah, terus nggak nanya-nanya lagi gue. Itu yang direct temanku, Pak, Kristo gitu. "Oh. Aku di sana jadi ini karakternya nggak tertarik ya, Pak. Sorry. Karena dia nggak nanya-nanya. Nggak ada kayak, nggak di bayangan aku tuh Kak Mario kayak, "Apa nih aku meranin kayak gini, kira-kira gimana ya, harus apa minta ya?" nasehat Iya. gitu. Gue tahu bokap gue, makanya gue nggak minta nasehat dari dia. Karena dia orangnya tuh sangat, iya itu, balik lagi, tidak ekspresif dan nggak bisa ngasih masukan. Tidak bisa ngasih masukan gitu. Dia bisa menjadi pendengar yang baik, tapi dia nggak bisa ngasih masukan gitu. Tapi pernah ada dorongan nggak kayak pas masih kecil kayak, kamu jadi Ada kan dorongan pas aktor dong. Itu tendangan, Mas. Jadi aktor dong. Gitu aja takut maju. Didorong. Literally. Pukul balik. Literally gitu. Enggak. Dulu sempet mau ini sih ditawarin masuk sinetron, main sinetron. Oh gitu. Terus Hmm. Tapi emang Saya tidak mau. kenapa? Karena balik lagi, gara-gara waktu itu masih kuliah juga, plus kayak takut mencoba aja gitu. Jadi ntar dulu deh lulus kuliah gitu. Padahal sih emang nggak punya nyali aja. Mungkin kalau lu yain udah nyetir sports car sekarang. Mungkin. bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi pas pas Kak Mario ngomong pengen main film, dulu papa tawarin main sinetron nggak mau, nggak gitu. Masih dipegang lagi skripnya. Ini harus skrip kamu. Jadi Aliando yang main. Enggak. Ya, biasa aja gitu sih. Oh ya film apa? Oh. Cuma Untuk gitu supportnya ya seperti itu aja. Gue jadi pengen pendengar lihat yang bokap baik. lu semeja ngobrol berdua mawar deh. Kenapa tuh? Akan Ya terjadi sama, Mawar obrolan juga- yang Mawar juga ekspresif. Enggak, iya lempeng aja dia makan gitu kan. Kalau ngobrol berdua Bapak Mario tuh kayak jadi Cocoknya di perpustakaan tuh. Pasti Bening banget ya, bening banget. Nggak bakal ada satu kata pun yang keluar. Tapi beda banget. Ini aku ngobrol sama Kak Mawar sama ngelihat beda kan. Karin di banget kan. film ya. Kebayang nggak lu misalnya ada podcast isinya Bapak Mario? Naik apa Om? Tadi gitu, taksi. Oh. Ya. Dan dia kalau ngomong gitu. Nggak lama durasi itu. Iya. Itu durasi nggak lama tuh. Iya gitu tuh kalau ngomong. Oh, iya. Gua naik taksi. Oh. Iya. Kayak gitu. Oke. Mungkin buat pertanyaan terakhirnya, Iya. pertanyaan template aja sih, tapi aku pengen tahu alasan penonton Indonesia harus nonton film Tinggal Meninggal menurut kalian masing-masing. Mungkin dari Kak Warnes dulu. Ya mungkin kalau dari aku menurutku salah satu ciri industri yang sehat kan bukan cuma penontonnya banyak tapi juga diverse. Karena kita pernah ada di era dimana booming industri tapi filmnya seragam, habis itu crash gitu karena penonton capek dan bosen gitu. Jadi bahwa kita bisa punya film hitam putih, kita bisa punya film action dengan penonton hampir 3 juta orang kemarin, Omara juga main kan. Jadi itu sesuatu yang menurutku sehat buat industrinya. Jadi ini adalah salah satu variasi film Indonesia yang menurutku sangat berbeda dan kami bangga bisa mewujudkan ide Jail Kristo ini sampai ke layar lebar gitu. Oke. Kak Mawar?
Jadi tadi sedikit cerita, ini pertama kalinya aku nonton film Tinggal Meninggal. Tadi aku nonton bareng Kalinda. Dan menurut aku itu experience nonton yang seru banget karena reaksi aku pas nonton sama Kalinda nonton tuh beda. Jadi misalkan aku tuh ketawa, tapi dia yang kayak, ketawa nggak sih? Ini momennya pas nggak sih buat ketawa gitu. Iya, jadi kayak kita mungkin di satu ruangan yang sama tapi punya feeling yang berbeda-beda. Iya, benar. Experience yang seru banget. Aku juga guilty lagi tadi pas, kan aku pas banget di bawah Kamawar dan yang lain-lain. Oh gitu, di C berarti tadi. Iya, terus kayak, "Duh, kok mereka ketawa?" Terus ada scene yang orang-orang gak ketawa tuh, jadi malu sendiri. Itu direkturnya di belakang. Kita sejak FGD, kita nemuin isu ini kan, Kristo happy banget. Jadi Kristo tuh pengen ngasih orang sensasi yang tadi barusan diceritain ini kayak, gue gak boleh ketawa. Iya. Dia girang Aneh banget sendiri. bisa mewujudkan itu, emang orang aneh emang. Kalau Kak Mario gimana? Ya kurang lebih sama sih. Kayak kalian tuh akan merasakan satu studio tuh reaksi itu beda-beda dan bedanya tuh bukan cuma ketawa dan enggak, tapi lebih ke ketawa terus enggak enak mau ketawa, terus kayak mempertanyakan teman sebelahnya, "Kok lu ketawa?" Iya. Kayak gitu banyak banget reaksinya gitu. Betul. Dan bisa relate juga. Nah, ada satu relate yang bangga, satu lagi yang nggak bangga tuh. Banyak banget ya pokoknya reaksinya. Tapi selain dari tadi aku ketawa ya, mungkin aku kasih tahu experience aku sedikit. Iya. Banyak juga boleh, kita pengen denger. Sepanjang film, aku nontonnya tuh kayak ngerasa malu sendiri tuh kok. Kayak, aduh, lu ngapain sih bohong kayak gini? Jangan dong, please dong. Sama lagi. Jangan ketawa, jangan gitu ketahuan sih? dong, jangan ketahuan dong, kayak gitu sumpah. Oh Beneran. gitu ya. Gemes sendiri dan ngerasa salah sendiri gitu. Di belakang direktur ya, jadi makin gak enak aja nontonnya nih, kayak gitu. Tapi tidakkah itu kan esensi kita kan bikin orang merasa kan? Maksudnya ya film kan sebuah pengalaman emosional nggak sih? Maksudnya ya the best of movies yang bikin lo merasa apapun rasanya ya. Maksudnya kalau cuma dapat hiburan dan nggak ada ikatan emosi kayaknya sayang gitu. Justru perasaan itulah yang kita cari gitu. Seneng sih. Aku ngerasa Kristo berhasil sih di film ini. Puji Tuhan, syukurlah. Terima kasih apresiasinya. Gitu. Makasih banget. Sama-sama. Kak Erna. Thank you. Thank you. Kasih kesempatan buat ngobrol. Thank you. Aku seneng banget nonton filmnya dan Terima seneng banget kasih. bisa ngobrol bareng di sini. Amin, terima kasih pertanyaannya bagus-bagus. Thank you so Thank much. you. Thank you. Hey.